wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pengawas Bina Satuan Pendidikan SMP Negeri 5 Satap Likupang Timur, Ibu Dr. Randa Maria Tendang MPD, dan juga yang terhormat Ibu Pengawas Agnes Patricia Mantir. Baiklah, untuk kegiatan in-house training 7 Februari tahun 2025 akan segera kita mulai, dan saya akan menyampaikan susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Yang pertama, ucapan selamat datang sekaligus dengan doa buka nanti akan dipimpin oleh yang terkasih Sir Yoyo Ofler Mamesa SPD. Dan pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang menimpa kita, sehingga sampai pada saat ini kalau kita masih boleh ada, kita lagi percaya bahwa ini semuanya karena kebaikan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita sampai pada hari ini. Dan pada pagi hari ini saya mewakili kepala sekolah mengucapkan selamat datang yang pertama kepada Ibu Dr. Maria Tindang MPD, dan yang kedua kepada Ibu Agnes Patricia Mantiri MPD, dan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Satap Likupang Timur, dan hal ini Ibu Randa YCSO MSI, kami mengucapkan selamat datang. Dan yang terakhir kepada seluruh guru-guru SMP Negeri 5 Satap Likupang Timur, saya ucapkan selamat datang. Dan sekali lagi saya mewakili kepala sekolah bersama dengan guru mengucapkan selamat datang kita semua, dan selamat kita mengikuti acara yang tersusun. Dan kita akan buka kegiatan kita di pagi hari menjelang siang dengan doa. Mari kita berdoa. Ada sebagaimana kami terlalu yakin percaya Bapa bahwa ini bukan karena kuat tenaga kami, tapi ini semata-mata hanya karena berkat campur kasih Tuhan yang begitu melimpah kami rasakan sampai pada hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada saat ini kami akan mengikuti kegiatan in-house training Tuhan. Biarlah kegiatan ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan apapun yang disampaikan oleh para narasumber yang ada Tuhan boleh kami serap dan kami implementasikan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru. Terima kasih banyak Tuhan, kami akan membuka kegiatan kami di hari ini di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemendikdasmen yang terbaru ini, yang jadi orang seramai banyak apa yang akan disampaikan oleh orang pengawas, dan mudah-mudahan ini akan orang implementasikan kepada orang lingkungan yang ada di sekolah, terutama kepada orang peserta didik yang ada. Dan untuk itu sekali lagi kami atas nama pimpinan yang ada menyambut dengan sangat gembira orang pengawas yang ada yang berkenan hadir, walaupun dari jauh datang di tempat jauh. Terima kasih banyak, Tuhan pasti memberkati kita semua. Lagu langsung oleh ibu-ibu pengawas yang cantik-cantik. Berapa kedua? Sudah 3. Itu awal yang baik. Jadi kita sudah memunculkan sekolah kita di tingkat Kabupaten Minahasa Utara. Pak Bupati sudah melirik pasti kan. Oh, SMP Bayangkan Likupang itu ada 2 yang juara. SMP yang di pulau ya, di pulau. Perkotaan itu tidak masuk 3 besar. Jadi jangan melihat sekolah saya di pelosok. Sekolah saya artinya kita sudah mulai pesimistis karena lokasi. Padahal yang harusnya yang kita bangun adalah asset based thinking, berpikir berdasarkan aset. Aset apa yang ada itu diberdayakan. Jangan begini, kalau di ujung di hook, dona lihat orang. Nah ada ini, nah ada itu, tidak ada ini dan itu bukan menjadi sesuatu yang menjadi dasar untuk orang berkembang. Tapi yang sebaliknya saya katakan tadi, asset based thinking, apa yang ada kita manfaatkan, bukan mencari yang tidak ada. Yang luar biasa, saya apresiasi juga di sekolah ini, tentu saja dengan motivasi dari Ibu Pengawas Pendamping. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menyampaikan sesuatu di depan forum seperti ini, ataupun di kelas bisa lakukan. Pernah melakukan kesepakatan kelas? Pernah. Sudah pernah membuat, apalagi guru yang sudah dari guru penggerak ataupun yang sudah ikut PPG, pasti sudah dijelaskan itu ya. Kenapa harus ada kesepakatan kelas?
supaya betul-betul kegiatan ini kita merasa punya kita semua, supaya kita bertanggung jawab dengan yang akan kita lakukan hari ini. Karena disepakati bersama. Saya tidak mengatakan ini aturan, ini tata tertib. Karena kalau bicara aturan dan tata tertib, itu lebih kepada sesuatu yang dipaksakan dan dilakukan. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita melibatkan orang-orang di dalamnya. Misalnya saya sebagai guru, kita melibatkan murid-murid, siswa-siswa untuk memberi ide dan pendapat. Kita sepakati bersama. Kalimatnya, ini yang harus diingat. Kalimatnya harus kalimat positif. Jangan kalimat negasi atau yang menggunakan jangan dan tidak. Di kelas selalu membuat SPK. Jadi ada bisa dengan lagu, ya, tepuk. Nah, terus sepakat ada yang saya mau ajarkan satu kali supaya sebelum masuk ke materi, saya kalau di kelas ketika anak-anak sudah ribut, saya sudah buat tepuk sendiri. Jadi konsentrasi, ketika saya katakan konsentrasi, dorong langsung bertepuk dengan tepuk pramuka. Jadi konsentrasi. Lalu belum begini, konsentrasi, dimulai, pencet tombol. Artinya sama di menonton TV itu, ketika tombol yang sudah dipencet, mulai pembelajaran. Coba kita latihan boleh? Boleh. Ketika saya katakan konsentrasi, konsentrasi semua ucapkan. Jadi semua anak-anak mengucapkan konsentrasi, dimulai. Ini rame kan, jadi cuma gurunya. Oke, kita ulangi boleh? Konsentrasi. Konsentrasi, dimulai. Maka ketika sudah dimulai, tutup itu mulut, duduk dengan tenang dan siap untuk belajar. Baik, terima kasih untuk pembukaan dari saya. Nanti saya lanjutkan sebentar ke materi selanjutnya. Dan materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Dokter tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudah tahu ya, menurut kepala sekolah katanya, tapi tidak apa-apa diulangi. Dimulai dengan kita harus bangun pagi. Jadi bangun pagi adalah kebiasaan sederhana dengan manfaat luar biasa. Anak-anak yang terbiasa bangun pagi akan lebih disiplin. Karena dia akan lebih disiplin karena dia akan mampu mengelola waktu dengan baik, serta memiliki kendali diri yang lebih kuat. Selain itu, kebiasaan ini membantu menjaga keseimbangan jiwa dan raga yang berkontribusi pada keberhasilan di berbagai aspek kehidupan. Anak juga dapat menggunakan waktu pagi untuk mempersiapkan hari dengan lebih tenang dan produktif. Kemudian yang kedua, beribadah. Beribadah merupakan aktivitas yang penting, tidak hanya mendekatkan individu kepada Tuhan, tapi juga membentuk nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial. Anak rutin beribadah cenderung memiliki arah hidup yang lebih bermakna, kebersamaan yang kuat, solidaritas, serta semangat untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan lagi teori ya, tetapi itu real, dipraktekkan anak-anak sejak dari rumah bahkan sampai di sekolah. Setelah dia bangun tidur, dia dibiasakan berdoa kepada Tuhan ya, agar supaya semua pekerjaan kita dalam kendali Tuhan. Yang berikut adalah perlu juga berolahraga. Kebiasaan berolahraga memberikan dampak positif pada kesehatan tubuh dan pikiran. Olahraga membantu menjaga kebugaran, meningkatkan potensi diri, dan menanamkan nilai sportivitas. Anak-anak yang aktif berolahraga juga cenderung memiliki mental yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan. Dengan beragam pilihan olahraga, anak dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan minat seperti bermain sepak bola, berenang, bulu tangkis, dan bersepeda. Kemudian makan yang sehat dan bergizi. Memang kalau orang makan pagi itu daya tahan tubuh lebih kuat, ya. Daya ingatnya kuat, fisiknya kuat, sehingga dia belajar
menyerap ilmu pengetahuan itu akan lebih besar daripada dia nyendak makan. Kalau dia nyendak makan, apalagi makan tetapi tidak bergizi, tentu tidak akan mendukung pertumbuhan ya baik jasmani maupun rohaninya. Kemudian gemar belajar. Nah, ini torang sebagai guru torang harus jadi bukan jadi hanya pengajar penghukum, tetapi torang juga jadi fasilitator ya. Bagaimana torang memfasilitasi agar anak-anak didik dia merasa at home, dia merasa suka belajar, kemudian harus bermasyarakat. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, budaya atau lingkungan melatih anak untuk menghargai nilai gotong royong. Jadi menghargai. Kemudian yang ketujuh, tidur cepat. Ini memang perlu supaya yang sudah dibilang tadi ya, supaya dia memiliki konsentrasi yang baik, daya ingat yang baik, memiliki daya serap dalam pelajaran yang lebih baik. Kalau kurang tidur, dia tidak fokus pada pelajaran. Jadi itu 7 kebiasaan yang baik. Mari orang ulangi dari pertama apa kete? Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Menambahkan, maaf saya sambil makan tadi. Ini ada atas sebelah makan sehat, pola partai. Iya. Jadi ini karena 7 kebiasaan yang harus kita diterapkan oleh anak-anak, harus kita bimbing juga. Bagaimana mengukur mereka sudah melakukan itu? Mungkin pertanyaannya. Saya menganjurkan kita buat jurnal untuk memantau. Karena kegiatan ini harus kolaborasi, Bapak Ibu. Bukan hanya dilakukan oleh guru, bukan hanya dilakukan oleh orang tua, tapi kolaborasi. Bangun pagi kita lihat di mana? Emang kita orang di rumahnya murid. Tidak bisa kan seperti itu. Jadi kita buat jurnal. Ini saran ya. Kalau dia sudah lakukan itu. Jadi nanti saya kasih contoh jurnal, tapi itu SD, menyesuaikan saja untuk SMP. Jadi per hari itu sudah ada 2 tabel. Pertama yang untuk bangun pagi apa, untuk olahraga apa, jam berapa, kegiatan beribadah, kegiatan apa yang dilakukan, ditandatangani, dilegalkan oleh orang tua. Maka kolaborasinya jalan. Jadi guru memberikan instruksi dari rumah, yang melakukan di rumah siapa? Murid dituntut oleh siapa? Orang tua, maka harus disahkan oleh orang tua. Maka guru akan menilai, oh iya dia lakukan karena ada paraf dari orang tua. Kalau boleh buat rapat dengan orang tua, tadi sudah disampaikan. Rapat dengan orang tua, buat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua bahwa kita sepakat untuk melakukan ini. Di rumah dipantau oleh orang tua, di sekolah dipantau oleh guru. Kegiatan yang bisa dipantau oleh guru hanya beberapa. Kalau bangun pagi nggak bisa, tidur cepat juga tidak bisa. Itu orang tua harus. Yang bisa mungkin berolahraga, bermasyarakat, makan sehat boleh. Dikontrol kan ada kantin yang orang bisa sampaikan kantin, tolong siapkan makanan yang sehat. Jangan hanya banyak yang snack sekarang kan, aduh, minuman-minuman yang bersoda, karena itu tidak baik untuk anak-anak. Tapi apa boleh buat? Anak-anak bisa beli, dia kan tidak dikontrol oleh orang tua. Maka kita bisa mengukur ketercapaian dari kegiatan kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Ice breaking dulu. Mari taruh berdiri dulu. Baik. Warna senam. Pesan apa gitu kan? Saya kasih game ke karena saya basically dari mata pelajaran matematika bisa dengan angka-angka. Coba berpasangan dulu, cari pas. 2. Oh pas ini 2. Ah, Sudah jadi. kita jam begini, saya kasih contoh. Dia sudah. Nah, ibu dan Kita main suten-suten kok ini. Main suten-suten. Ah, setiap peserta cuma boleh menggunakan tangan kanannya. Tangan kanan ada 5 kali toh. Silakan bebas mau tunjuk 2, 3, 4, 5, jangan 0. Jangan ini 0. Jadi bebas. Yang sebelah kirinya juga temannya bebas mau. Misalnya sebelah yang temannya tunjuk 3, temannya sebelah tunjuk 2. Maka berebutan jawab perkalian.
3 kali pilih 3, 2 langsung jawab. Siapa lebih dulu mau jawab? 3, 2, 6. Begitu. Cuma main 15 gampang. Ringan, tetapi bisa boleh bagi siapa yang fokus, siapa yang belum fokus. Oke, coba kita saya dan Bu Keta kasih contoh dulu. Ayo Bu, kita putar mau main. 3, 2, 1. 2 kali 1 loh. Begitu. Boleh bisa tangkap? Bisa ya? Contoh itu. Coba teman main sampai berapa kali? Nah, yang pertama exercising dulu, latihan. Nanti sebentar yang menang itu akan duduk, yang kalah tetap berdiri. Siapa yang mau terus? Oke. Sudah siap bermain? Siap. Kita bermain ya. Tepuk konsentrasi dulu. Konsentrasi. Konsentrasi. Mulai. Kita siapkan fokus ya. Saya hitung dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Mantap. Itu orang sama Satu, dua, tiga. Siapa yang kalah? 1, 2, kalah. 3. sama-sama Bu. Kalau dapat ya pulang. Ulang sampai dapat yang 2, 3. Sama-sama. Ulang aja. Ulang. 12. Berapa sih? 12. Yang kalah. Pertama untuk melatih fokus, kedua bisa bermanfaat. Jangan cuma membuat nyanyi-nyanyi nggak ada manfaatnya, joget untuk apa? Ya kan? Boleh juga kalau di saat santai. Tapi ketika pembelajaran kita koneksikan dengan mata pelajaran juga. Bisa juga dengan tebak-tebak apa hewan. Banyak sekali SPG yang sudah kita lakukan. Nanti ada sebentar lagi saya ajarkan SPG. Silakan duduk. Tapi yang ingin saya tekankan adalah jangan membuat kelas kita menjadi selalu tegang. Selalu hanya terarah pada pembelajaran. Karena anak-anak itu cepat bosannya ada. Ya kan? Apalagi kita metodenya ceramah. Dari awal A sampai Z ceramah. Nggak ada yang masuk di kepala. Misalnya ini ke anak-anak. Beda dengan kita sebagai orang dewasa. Dengan cepatnya kita menerima materi itu ataupun minta materinya kan. Tapi ke anak-anak bagaimana caranya? Kasih, jangan terlalu banyak explaining juga. Seimbang, explaining itu hanya 25% dari kegiatan pembelajaran. Dia bisa di awal, toh? Di pertengahan ketika, wah apalagi jam-jam terakhir, matematika lagi. Nggak masuk di kepala itu. Jadi bisa juga kita sambil kasih cerita-cerita lucu, kan ke anak-anak, mereka tertawa, akhirnya ada energi positif yang masuk ke dalam dirinya dan siap lagi untuk memulai sesuatu kan. Coba perhatikan ini, baru literasi dulu Raf. Bayangkan Anda seorang supir bus. Pemberhentian pertama masuk 6 orang. Ini disimak ya. Pemberhentian kedua keluar 3 orang dan masuk 5 orang. Pemberhentian ketiga 2 orang penumpang keluar dan 7 orang masuk. Pertanyaannya, berapakah usia sang pengemudi? Apa warna bajunya? Ada yang bisa jawab? 27, 33, Merah 7, merah hitam. coklat. Bingung gitu. Umur 51. Bisa tangkap? Saya ingin mendengar alasan ibu menjawab itu. Kan bayangkan Anda seorang supir bus, berarti kita. Berarti kan yang dari fokusnya hanya satu kata. Di awal sudah dikatakan bayangkan. Maka apa yang Bayangkan Anda. Bayangkan dulu. Nah ini jawabannya. Lewatkan.
usia Anda, warna baju Yang Anda. digunakan. Nah, bisa Bapak Ibu terapkan di kelas pakai redaksi kalimat yang lucu-lucu begitu, tapi kebanyakan Anda itu harus ada kan, karena mereka harus berimajinasi. Mengucapkan terima kasih kepada pengawas Dr. Maria Tindangan MPD dan Ibu Agnes Patricia MPD NPD yang sudah memberikan ilmu yang begitu baik bagi kami semua. Semoga ini bisa kami terapkan di sekolah kami untuk anak-anak di kami. Ini DPP nomor 2 ya, mulai. Halo teman-teman, kita akan dengarkan bersama-sama kata-kata positif atau kata-kata bijak dari salah satu teman kita. Silakan. Teman-teman, tetap semangat. Selalu berpikir positif. Kalau ada orang tua murid yang datang ke sekolah, bersikaplah profesional. Kuasai dirimu, hadapi dengan tenang dan sabar, karena mungkin mereka belum tahu kalau yang sebenarnya guru-guru di sekolah itu adalah pahlawan untuk anak-anak mereka. Minta maaf adalah cermin profesionalitas yang bermartabat. Tetap berkontraksi. Kita ulang. Teman-teman guru, marilah kita tetap semangat, optimis. Kalau ada orang tua murid yang datang dengan maksud negatif, bersikaplah profesional. Kuasai dirimu, hadapi dengan tenang dan sabar. Karena mungkin mereka tidak tahu kalau yang sebenarnya guru-guru di setiap sekolah itu adalah pahlawan untuk anak-anak mereka. Minta maaf adalah profesionalitas yang bermartabat. Tetap semangat, jangan lupa berefleksi. Belum kepulisan, saya mau promosi Pak. Makasih banyak. Makasih nih Bu. Makasih saudara komunikasi. Cepat. Iyo. Selalu kok, Mem. Ini juga ini, Sir. Itu ada suami bini. Ini cuma di dorong di orang. Oh, dekat-dekat apa? Rasakan wakil ibu. Jauh, nggak di sini lewat kita dari keluar mana apa tadi? Pasti dijelaskan nanti tuh materi mau kasih ya. Yang guru GT, yang ruang GTK. Oh, kapan dah? Ibu bilang pengulangan kinerja tadi. Karena kamu mesti tahu bahasa itu. Oh, saya bilang tadi salah. Salah, Mas.
Budaya orang Manado. Orang Manado babungkus, Habis plastik. babungkus, babungkus, babungkus. Konten guys. Ini nama ikan ini. Ini ikan bapaknya ini siapa mau bawa dah? Men. Saling. Jadi cuma ibu-ibu tambah bungkus. Bapak le. Bapak le jago bawa bungkus. Kong ini bu siapa mau? Itu loh itu maksud. Boleh pakai boleh pakai anak besok. Hari Senin jodoh masuk sekolah kemarin angkat kamu datang menceburkan. Nah. Laki-laki. Oh, bungkus. Dia cuma perempuan tambah bungkus, laki-laki nih tahu. Dia sambunyi. Dia sambunyi. Saat ini saya tidak membungkus karena saya Ada dia punya di situ. Itu dia kita tahu direk, cuma begini kesian.